Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Kusumayanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B dengan NPM 2013-021022 Universitas Lampung. Pada tugas UTS ini, saya akan mewawancarai seseorang yang menginspirasi sekali. Nah, kebetulan orang itu sudah datang nih di sini. Siapa dia? Ini dia. Hai. Boleh perkenalannya? Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila. Iya, salam kenal kakak. Salam kenal juga. Dari mana nih kak? Dari Bernung. Nah, jadi dia ini adalah teman sebangku aku nih ketika aku kelas 11 sampai kelas 12. Nah, dia tuh banyak banget sifat-sifat dia menginspirasi aku. Makanya dia aku jadiin narasumber. Terima kasih. Untuk Kak Salwa, boleh nih tepuk pramukanya sekali aja ya. Oke. Tepuk pramuka. Wah, mantap sekali. Salam pramuka. Salam. Iya, mantap. Oke, kita masuk yuk untuk mewawancari Kak Salwa. Hai. Ayo teman-teman. Let's see. Oke teman-teman, jadi Salwa Salsabila ini teman saya di sekolah. Kebetulan kita ini satu bangku ya. Iya. Di kelas 12, dari kelas 11 sampai ke kelas 12. 2 tahun tuh. Oleh karena itu dia menjadi narasumber saya untuk diwawancara. Sebab dari sifat dia ini banyak banget yang bisa saya ambil gitu, dan itu menginspirasi saya banget gitu. Nah, jadi yang berkaitan dengan dasar dharma ini akan saya bahas di sini bersama Salwa Salsabila. ya. Oke teman-teman, yang aku ketahui dari Kak Salwa ini, karena Kak Salwa ini teman sebangku aku dari kelas 11 sampai kelas 12. Nah, banyak banget yang menginspirasi buat aku. Salah satunya itu dia tuh rajin banget ibadahnya, bahkan puasanya itu kuat banget pokoknya ya tentang agama itu. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Salwa, jelasin ke teman-teman semua bahwa yang kakak lakuin ini sebenarnya itu banyak manfaatnya. Nah, coba kakak jelasin gimana manfaatnya. Ya, sebenarnya sih ya, kan kalau soal sholat dan puasa itu kan sudah kewajiban kita kan. Iya, benar. Terutama sholat, kita sebagai Islam itu kan wajib banget kan. Iya. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Nah, kan kalau sholat ini harus tepat waktu juga. Kalau kita sholat ditunda-tunda itu kan tidak baik sih. Iya, Alangkah benar. baiknya kita sholat itu tepat waktu, agar hati kita juga jadi tenang sudah Iya, sholat. zuhur jam 12 dia jam Iya, 12, iya, jangan jam seperti 2 gitu ya kan. Kan biasanya kebanyakan orang seperti itu. Iya, betul. Kalau untuk puasanya sendiri itu kan puasa sunnah nih, Senin Kamis kan. Kalau puasa sunnah itu kan kalau dikerjakan mendapat pahala, Iya. kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Tetapi kan alangkah baiknya kita mengerjakannya agar mendapat pahala. Begitu. Jadi buat teman-teman yang di sana itu kakak ingin menyampaikan Ya, apa? jadi untuk teman-teman semua yang mulai dari sekarang ya, yang sholatnya masih bolong-bolong, tidak tepat waktu, itu saya harap sih sekarang sholatnya di-fullkan ya, lima waktu, terus tepat waktu, lebih baik. Dan untuk puasa sunnahnya juga dilaksanakan biar mendapatkan pahala, kan kita tidak rugi juga sih. Iya, Ya, benar. seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Wah, Kak, menginspirasi sekali ya kak. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu di rumah Kak Salwa itu nanam apa gitu? Oh iya, di rumah saya itu banyak banget ya ini tanaman-tanaman, terutama untuk buah-buahan gitu ya. Oh, buah. Pohon-pohon buah gitu. Iya. Itu kan buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi kita. bener. Kita menanamnya bisa kita petik sendiri. Iya. Di rumah saya itu banyak, ada pohon mangga, pohon Wah. sawo, pohon kelengkeng, pohon alpokat, pohon jambu dan lain sebagainya gitu, banyak sekali. Jadi kan kalau kita menanam gitu kan, kita untuk menumbuhkan udara juga kan, selain Iya, manfaatnya oksigen ya, ya. oksigen. Selain manfaatnya untuk kita sendiri gitu. Benar. Itu kan baik gitu untuk alam sekitar apabila kita menanam gitu. Iya. Buahnya biasanya buat apa tuh? Ya biasalah, bawahnya dimakan kita sendiri aja. Metis ya, Iya, mungkin ya. Bisa Iya. jadi seperti itulah. Bener-bener. Jadi kan segar gitu lingkungan kita. Karena di lingkungan saya itu banyak sekali gitu loh, perkebunan masih asri gitu. Jadi kita harus menjaganya. Tidak boleh kita itu merusaknya gitu kan. Iya. Lingkungan saya itu termasuk lingkungan perkebunan gitu. Jadi
jangan sampai lah perkebunan itu, hutan-hutan itu kita rusak. Iya, benar. Harus kita jaga semua. Kita cintai Iya, lah ya. cintai alam. Iya, benar. Agar tetap asri gitu. Bagus teman-teman. Oke, ke hal yang lain ya dari yang tadi tentang alam. Oke teman-teman, yang aku tahu ini ya, Kak Salwa ini sifatnya mantep banget. Salah satunya sopan sama warga sekitar rumahnya, sopan sama warga sekitar di sekolah, bahkan bude-bude kantin juga ya. Nah, tolong Kak Salwa sampaikan kepada teman-teman bahwa betapa pentingnya kesopanan itu menurut Kak Salwa. Sebenarnya kan sudah pada hakikatnya sopan itu sangat penting ya bagi kita ya. Apalagi sopan itu kan menunjukkan diri kita, cerminan diri kita. Dan sopan juga itu sangat penting dalam bersosialisasi. Kalau kitanya sudah tidak sopan, berarti kan kita dianggap buruk. Iya. Kalau kitanya sopan, kita dianggap baik orang-orang lain gitu. Kalau kita sopan juga, kita diayomi, dihargai orang-orang lain kan. Nah, kalau contoh kesopanan itu misalnya dalam lingkungan keluarga bisa menghormati orang tua, ya kan? Karena orang tua lebih tua dari Iya, kita. jadi kita harus memiliki sopan santun. Ya. Itu kan sopan santun juga adab bagi kita untuk menghormati yang lebih tua. Oke, jadi menurut Kak Salwa ini sopan itu emang benar-benar penting gitu Iya, ya sangat dalam penting kehidupan sekali. sehari-hari ini. Karena tanpa kesopanan kita itu bakal nggak dihargai oleh orang, baik Iya. orang yang nggak dikenal maupun orang yang dikenal. Seperti itu kurang lebih. Ya. Oke teman-teman ya, aku ketahuin ya, Kak Salwa ini waktu SMA itu mantap banget masa menolongnya itu. Nah, sekarang kan pandemi nih Kak, Iya, di rumah aja kan? pasti dong. Pasti di rumah aja. Nah, Kak Salwa ini punya adik? Punya. Punya. Nah, adiknya ini kan pasti daring juga nih sekolahnya. Iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP nih adiknya. Nah, Kak Salwa ini kalau adiknya sedang kayak kesusahan dalam belajar kan Kesulitan. online. Iya, kesulitan gitu. Kan karena online nih. Iya. Nah, Kakak ini sebagai kakak yang baik buat adiknya itu Kakak melakukan apa buat adiknya? Ya karena kan kita kan sudah lebih dewasa kan dibandingkan adik kita. Itu misalnya adik kita sedang kesusahan dalam mempelajari pelajaran, kita bisa menolongnya karena kita kan sudah pernah mempelajarinya. Iya. Kita kasih tahu begini deh. Kita tolong yang sulit di mana, kita kasih tahu pelan-pelan gitu kan. Ya seperti itu. Kita harus, apalagi kalau daring kayak gini kan susah ya, pasti sangat susah untuk menerima pelajaran dari masing-masing siswa itu. Jadi kita yang sudah pernah melewati masa-masa itu, kita bantulah, kita tolong sebisa kita yang kita miliki kemampuannya. Nah, kebetulan gimana respon adiknya gitu kalau dibantu? Ya kadang ngeyel gitu kan. Wajar. Masih remaja kan gitu. Iya. Ngeyel kadang aja. Jadi kalau dia ngeyel gitu ya, saya sih cuma bisa sabar kasih tahu yang bener ini deh, seperti ini deh, gitu saja sih sebenarnya mah. Tapi nggak ngebentak lah ya. Enggak lah, harus sabar. Iya. Nggak mungkin lah, kan adik sendiri. Iya ya, bener banget. Wah, bagus banget tuh, menginspirasi banget sebagai kakak yang baik buat Iya. adiknya. Nah, patut dicontoh banget kan teman-teman? Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya Kak Salwa. Kak Salwa ini dulu kelas 12 mikirnya udah tau lah ya mau kemana nih. Nah, pasti Kak Salwa ini memikirnya itu tidak sendiri pastinya kan. Nah, pasti ada yang namanya obrolan-obrolan baik di rumah maupun di sekolah. Ngobrolnya itu kayak meminta suatu pendapat. Nah, jadi di sini maksud aku Kak Salwa ini pas detik-detik mau masuk kuliah gitu. Nah, suka nanya nggak sih sama pendapat teman, pendapat keluarga gitu? Ya tentu dong, ya kan. Secara itu harus dimusyawarahkan kan, bagaimana baiknya. Karena kita kan ingin melangkah ke hal yang lebih jauh gitu kan. Pertama sih kita bermusyawarahnya sama orang tua kan. Gimana nih kita selanjutnya mau kemana? Gimana kan? Soalnya kalau kita salah melangkah itu kan hal yang fatal. Jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita mempunyai kan step-step gitu kan ya. Iya, perlahan jadi kan tersusun, kita musyawarahkan itu kan lebih baik gitu kan, daripada kita tidak bermusyawarah akhirnya kita salah jalan kan, itu kan buruk ya bagi kita. Kalau musyawarah dengan teman sih ya paling cuma sharing gitu doang. Musyawarah gimana nih baiknya, oh gini gitu
seperti itu. Jadi menurut Kak Salwa ini betapa pentingnya Bermusyawarah ya, karena itu dapat dapat apa ya, menghasilkan ini. iya, sesuatu yang baik gitu kalau dimusyawarahkan. Iya, betul. Jadi sesuatu yang tadinya tidak terpecahkan jadi terpecahkan gitu. Oh iya benar, menemukan temu Iya, ya. seperti itu. Iya, benar. Wah, bagus banget tuh. Menginspirasi kan teman-teman? Nah, oke Kak Salwa ini kan teman sekelas nih. Ya, benar. Nah, jadi dia tuh di kelas itu dulu itu patuh banget yang namanya sama aturan. Nah, sekarang aku tanya nih sama Kak Salwa. Sekarang di pandemi ini Kak Salwa itu mematuhi apa nih? Kasih tau teman-teman. Ya lagi pandemi gini kan ya, apalagi covid ini kan sangat menyebar itu sangat cepat kan ya. Jadi kan kita sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, harus mematuhi gitu protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti contohnya memakai masker, membawa hand sanitizer, terus menjaga jarak gitu kan ya. Wah, apakah sekarang bawa hand sanitizer? Oh ya jelas dong, ini kan harus selalu. Boleh. Seperti Kita pakai ini ya. ya, seperti ini. Salah satu contoh taat protokol ini harus seperti ini, menjaga jarak juga ya. Iya benar. Nah inilah salah satu contoh taat patuh kepada protokol kesehatan Iya. seperti ini, karena ini sangat penting banget bagi kita di Iya. era pandemi seperti ini, Biar kita terhindar dari COVID-19. Nah, ya, seperti Ya itu. benar. Wah, jadi buat teman-teman dari Kak Salwa ini, kita ini harus patuh sama protokol kesehatan, sebab sekarang ini banyak banget yang namanya bakteri atau virus, salah satunya virus corona. ya apalagi kan bapak saya itu seorang kesehatan gitu, Oh, jadi sangat iya, menekankan benar-benar. sekali Iya, gitu iya, benar. untuk mematuhi protokol ini. Hmm. Kita semua tuh harus mematuhi, bukan saya aja ya, tapi kalian juga. Iya, Seperti itu. benar. Oke, selanjutnya Kak Salwa, aku mau nanya nih, dan buat teman-teman juga nih, Kak Salwa ini kan waktu itu kelas 12 masih sibuk-sibuknya belajar nih ya. Iya dong pasti. Kak Salwa ini ya, kalau diperhatiin di kelas itu, rajin banget. Rajin apanya tuh? Rajin belajar. Dia tuh bawa buku di sekolah itu banyak banget teman-teman. Bukunya itu buku UN, kalau enggak SBMPTN. Wah gila, mantep banget ya. Nah bukankah seperti itu termasuk ciri-ciri orang rajin kan? Jadi Kak Salwa ini menginspirasi saya banget, karena dia tuh orangnya rajin banget. Nah sekarang aku mau nanya sama Kak Salwa nih buat teman-teman. Kak Salwa itu rajin itu tujuannya apa? Manfaatnya itu apa? Rajin itu banyak manfaatnya sekali ya bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau rajin itu udah tumbuh dari dalam hati kita sendiri itu ya. Misalnya rajin belajar gitu kan ya. Kita belajar itu kan supaya kita tahu tentang semua, biar pintar gitu kan. Menambah wawasan. Yang menambah wawasan seperti itu. Jadi kalau kitanya rajin itu kan balik ke diri kita sendiri, manfaatnya masuk dalam diri kita sendiri seperti itu. Itu sangat penting bagi kita, apalagi kita sekarang mahasiswa gitu kan ya. Kita tuh harus rajin banget gitu, rajin dalam tugas, rajin absen, rajin masuk kelas ataupun yang lainnya. Oh iya. Jadi banyak sekarang nih ya, karena online orang-orang itu jadi malesan gitu Iya ya. benar sekali, Nah, itu iya, sangat benar sekali. Jadi sebenarnya itu harus Rajin dan meskipun online iya, harus rajin. Contoh kalau rajin yang online itu ya, misalnya kita kalau ada Zoom, kita ya Zoom, ikut Zoom, on cam, itu tuh udah termasuk Jangan off cam, Iya. taunya tidur. Nah, Iya, itu tidak mencerminkan sesuai yang rajin. Itu artinya tidak niat untuk menuntut ilmu. Iya. Lagi-lagi nih Kak, di masa pandemi ini. Nah, Kak Salwa, aku mau nanya nih, kan perekonomian ini semakin memburuk nih dari sebelumnya yang mungkin lebih baik daripada sekarang nih. Nah, jadi kita itu harus gimana nih Kak di kehidupan sekarang ini karena adanya pandemi. Boleh kasih tahu kepada teman-temannya? Ya karena lagi pandemi ini semua merasa kesulitan ya. Benar banget. Pekerja-pekerja itu pada di PHK seperti itu kan contohnya. Kalau dari kita sendiri sih di era pandemi seperti ini tuh kita harus rajin-rajin hemat ya. Tidak boleh menyusahkan orang tua seperti itu. Kita hemat itu dengan cara misalnya kita menabung gitu kan ya. Karena itu tuh sangat penting di era pandemi seperti ini, harus hemat sekali. Tidak boleh boros. Jadi manusia itu tidak boleh boros, harus hemat. Karena hemat itu kan pangkal kaya. Iya, benar banget. Ya kan? Sesuai peribahasa tersebut. Iya, Ya. hemat itu pangkal kaya. Jadi kalau kita hemat itu insya Allah kita kedepannya itu akan
menuai hasilnya gitu kan. Maderah ya. Masa Iya, depan cerah. iya, bisa Nggak seperti mades tuh teman-teman. kalau mades itu masa depan suram, iya. seperti itu. Jadi kalau hemat itu insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya Iya. kemudian. Benar. Itu baik juga buat bagi diri kita sendiri. Kalau boleh tahu, hemat itu selain uang itu hemat apa aja nih Kak? Banyak sih, hemat itu tidak cuma uang doang ya, misalnya hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran, masih banyak lagi dah hemat-hemat yang lainnya. Jadi tidak hanya hemat uang ya, dan hemat yang lainnya juga ada banyak gitu. Seperti itu. Oke, Salwa, ngomong-ngomong kayak waktu itu nih, balik lagi kita ke kelas 12 yang mana lagi sibuk-sibuknya untuk memilih universitas nih. Nah, Kak Salwa ini pasti mengambil prodi yang bagus nih ya, pasti ya. Ya, sesuai keinginan lah. Iya. Nah, kenapa Kak Salwa ngambil itu? Gini Kak Salwa, karena kebanyakan orang nih, dia tuh kalau ngambil yang tinggi-tinggi itu udah ngedown duluan nih. Nah, kalau buat Kak Salwa ini bagaimana? Ya, jadi kita itu sebagai manusia itu harus punya rasa berani ya, berani dalam hal apapun. Oh gitu. iya. Misalnya berani mengambil keputusan. Nah, makanya dari itu kita itu kalau memilih universitas gitu atau program studi gitu itu harus berani. Jangan kita takut lah gitu kan. Itu kan gimana kalau dari awal sudah seperti itu kan, ke depan itu akan seperti apa kalau kita dari awalnya sudah ayo kita berani nih ngambil ini, masalah ke depannya itu kan belakangan gitu kan ya, terima atau tidaknya belakangan, sebenarnya kita berani gitu kan ya. Terus kalau kita berani juga kan itu berarti kita mempunyai hati yang mantap untuk memilih pilihan itu kan. Kita juga mempunyai percaya diri yang tinggi. Insya Allah dengan rasa yang mantap dan percaya diri itu kita dapat dipermudah seperti itu. Jadi kita tuh harus berani menghadapi apapun segala masalahnya, karena pasti kalau kita melakukan sesuatu itu ada akibatnya kan. Sebab dan akibat. Tapi dari awal kita harus berani dulu, berani mengambil keputusan apapun itu hasilnya harus kita beranikan dulu. Nah, benar nih teman-teman, kata Kak Salwa, jadi kita itu harus berani. Tepat banget nih, sesuai ada di Dasar Dharma, harus berani, ya kan Kak? Iya, benar sekali. Berani disiplin, berani. Ya, seperti Dasar Dharma yang disiplin, berani dan setia itu kan. Berani. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan nggak berani. Iya. Oke teman-teman, nah aku ini kan tahu banget tuh tentang Kak Salwa. Kak Salwa, dia ini pernah jadi pimprot. Apa tuh pimprot? Pimpinan produksi. Nah, pimpinan produksi di acara Biar Seni Sekolah. Acara tahunan sekolah antar kelas gitu. Iya, bener banget. Itu acara di sekolah kita ya, kebetulan. Nah, Kak Salwa ini perempuan jadi pimprot, hebat banget bukan? Menginspirasi banget. Padahal di kelas-kelas lain itu pimprot itu rata-rata laki-laki semua dan dia perempuan sendiri. Wah, bagus banget. Nah, sekarang Kak Salwa kasih tahu ke teman-teman, waktu jadi pimprot itu pertanggungjawaban Kak Salwa sebagai pimprot itu bagaimana? Ya, dulu itu kan pernah sih ada acara GBSN kan di sekolah. Itu ada pimprot itu sebagai pimpinan produksi dari semuanya itu, istilahnya ketuanya lah gitu kan ya. Jadi saya tuh dipilih oleh teman-teman saya, padahal itu ada lakinya juga di kelas, kayak kelas-kelas lain itu kan laki-laki kan, karena memandang laki-laki itu tuh lebih kuat gitu. Tapi alhamdulillah saya dipilih oleh teman-teman saya, dipercayai untuk menjadi pimprot. Jadi karena rasa percaya mereka itu, saya itu harus bertanggung jawab gitu. Jadi memiliki kayaknya wah saya ini harus mensukseskan gitu kan, karena tanggung jawabnya itu sudah besar menjadi pimprot itu kan, mengatur segala hal kan, teman-teman yang malas-malas, teman-teman yang tidak mau bekerja gitu kan, itu udah menjadi tanggung jawab saya menyatukan mereka untuk ayo dong semuanya bekerja biar kita suksesnya bareng-bareng, menang bareng-bareng seperti itu. Karena tanggung jawabnya besar ya, sangat besar sekali sih menurut saya kalau menjadi pimprot itu, karena kita sudah dipercayai ya, kita pasti sudah memiliki tanggung jawab itu, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, menang nggak tuh aja perlombaan? Alhamdulillah menang, dan itu saya sendiri. Apa di cabang lomba gamelan Lampung. Oh iya, waktu itu gamelan Lampung, bener-bener banget. Jadi kayak, kita ini harus menang gitu kan. Tadi tanggung jawab di diri saya ini besar sekali untuk memenangkan cabang-cabang perlombaan itu. Ayo dong semuanya harus menang gitu kan, memberitahu mereka agar semangat gitu, lebih semangat, karena itu sudah tanggung jawab saya untuk memberi semangat kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Ya, keren sekali. Jadi benar-benar dia ini dapat dipercaya oleh kelas ya sehingga menjadi pimprot yang berhasil sukses gitu ya, sampai akhirnya menang. Alhamdulillah.
Oke, yang terakhir nih Kak Salwa, aku mau nanya nih. Nah sekarang ini kan lagi di zaman now nih, zaman Iya. sekarang nih. Nah banyak banget yang umur-umuran masih 4 tahun itu dia tuh berbicara itu kayak udah nggak ada tata keramanya nih. Nah aku mau nanya nih ke Kak Salwa, dan kasih tau ke teman-teman betapa pentingnya perkataan, terus perbuatan dan pikiran yang suci itu bagaimana menurut Kakak? Ya, untuk anak-anak zaman sekarang nih ya, saya juga kan anak zaman sekarang nih ya. Lebih ke anak kecil coba ya. Iya. Jadi untuk anak-anak kecil sendiri sih ya yang masih ya seumuran SD gitu kan ya. Iya, biasanya Biasanya banyak- masih nakal-nakal itu Iya, ya. bener banget. Jadi harus memiliki lingkungan yang baik gitu kan. Kalau dari lingkungan kita baik, insya Allah perbuatan kita itu kan mengikuti yang baik gitu ya. Iya, Kalau kalau lingkungan kita buruk buruk itu kan pasti kita perbuatan kita juga jadi buruk, perkataan kita yang tadinya teman-teman kita perkataannya buruk, kita juga jadi buruk juga, iya. seperti itu. Ke Jadi bawah. iya, ke bawah suasana gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita. Lingkungan rumah, keluarga, dengan lingkungan sekolah itu tuh sangat berpengaruh bagi kita. Kalau kita berkata baik gitu, berbuat baik itu kan sangat bermanfaat bagi kita gitu kan. Dan itu juga dianjurkan oleh agama kan ya. Iya benar banget. Itu akhlak baik gitu ya, akhlak terpuji. Seperti Akhlakul itu. karimah. Seperti itu. Benar banget. Banyak manfaatnya kalau akhlak-akhlak yang baik, tapi kalau akhlak-akhlak yang buruk kan tidak Ada manfaatnya sama sekali, iya, nol. nol, tidak ada manfaatnya Benar sama sekali. Itu harus sudah ditanamkan sejak dini ya, perbuatan dan perkataan yang baik-baik itu. Karena kalau dari kecil saja sudah buruk, apalagi ke besar gitu kan ya. Iya, makin buruk, Makin bahaya buruk, banget bisa- kan iya, ya bisa buat jadi. generasi bangsa ini. Nah, jadi menurut Kak Salwa buat teman-teman itu harus gimana nih memilih lingkungannya? Ya buat teman-teman sih kita kan harus memilih lingkungan yang baik ya. Lingkungan baik yang bisa membawa kita agar lebih baik juga, bukan malah membawa kita semakin buruk gitu kan ya, ke lingkungan yang buruk gitu. Kita memilih teman juga harus selektif gitu kan ya, harus selektif. Pintar-pintar milih lah Ya, ya. selektif. Jadi kalau yang kira-kiranya oh ini buruk, berarti kita harus Jauh. Jangan jauhin, bukan tapi jangan diambil gitu ya, Ah. ambil baiknya saja seperti Benar. itu. Karena sesuatunya itu kan balik lagi ke kitanya. wah, the best banget nih, menginspirasi banget ya Kak Salwa ini buat kita semua. Semua penjelasan dari Kak Salwa ini penuh banget inspirasi dan patut dicontoh buat teman-teman semua. Nah, untuk Kak Salwa, aku mengucapkan terima kasih banget ya Kak Salwa udah jadi narasumber jawab dari berbagai pertanyaan mengenai dasar dharma. Dan untuk Kak Salwa mohon maaf banget ya apabila aku ada kesalahan di sini. Dan untuk Kak Salwa ini buat aku gimana? Terima kasih udah menjadikan aku narasumber kamu untuk tugas UTS ya. Iya bener banget UTS. Gak apa-apa. Karena Kak Salwa ini menginspirasi banget sejak aku SMA. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan yang menginspirasi dari Kak Salwa. Aku dan Kak Salwa pamit dan mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pra